336 Dia memprovokasi aku. Mata Ricky Mo yang sedikit menyipit bertanya, Donnie yang memberitahumu. Amandamu baru akan berbicara, dan mendengar nada halus Ricky Mo lagi, dia punya nomor teleponmu. James Gu juga punya nomor teleponmu. Sepertinya ini bukan waktunya untuk membahas ini. Amandamu mengerutkan bibirnya dan berkata tanpa daya, sudahlah, kalau kamu tidak mau mengatakannya juga tidak apa-apa. Dia berkata begitu, dengan sedikit kemarahan dalam kata-katanya, Ricky Mo langsung menjawab, ya. Amandamu dengan marah melemparkan pengering rambut di sofa, kamu keringkat rambutmu sendiri. Ricky Mo membuka matanya dan meraih Amandamu dengan nada yang sangat serius, bagaimana kamu seorang wanita melakukan sesuatu hanya setengah. Kamu kontrol aku. Amandamu menatapnya dengan hangat. Ricky Mo menariknya ke dalam pelukannya, itu tidak bisa dikontrol, tetapi masih bisa diperbaiki. Amandamu mengangkat dagunya dengan enggan. Detik berikutnya, Ricky Mo tiba-tiba meletakkannya di sofa dan mengulurkan tangannya untuk menggelitik-gelitiknya. Amandamu tidak siap untuk sesaat, berteriak kaget pada gerakan Ricky Mo, dan ingin berguling dan melarikan diri ketika situasinya buruk. Tapi dia bukanlah tandingan Ricky Mo. Ricky Mo mengulurkan tangan dan menekannya. Ricky Mo tahu lebih banyak tentang perasaan sensitivitasnya daripada dirinya sendiri. Begitu dia menembak, Amandamu tidak bisa berhenti tertawa. Ricky Mo, kamu lepaskan, hahaha. Amandamu bisa menahan pada awalnya, dan kemudian mulai memohon belas kasihan. Ketika dia menangis dengan tawa, Ricky Mo akhirnya melepaskannya dan mengangkatnya. Ricky Mo menyeka air matanya dan bertanya, tidak bisa memperbaiki kamu. Amandamu menjentikkan tangannya, jangan bicara padaku. Anak kecil. Aku anak kecil. Ricky Mo mengangkat alis, kalau begitu datang lagi. Amandamu bangkit dan lari ketika dia tidak bereaksi. Dia berlari ke kamar dan mengunci pintu, kamu tidur di luar malam ini. Ricky Mo tampak hitam, Amandamu. Mendengarkan suara marah Ricky Mo, Amandamu merasa sangat bahagia. Namun, Amandamu benar-benar tidak bisa mencegah Ricky Mo tidur di luar, dan akhirnya membiarkannya masuk. Hanya saja, sampai dia hendak tidur, Amandamu berpikir samar-samar bahwa Ricky Mo sepertinya tidak menjawab pertanyaannya. Kemampuan Ricky Mo untuk mengubah topik pembicaraan benar-benar semakin kuat. Hari berikutnya. Ketika Amandamu bangun, Ricky Mo sudah tidak ada lagi. Berpikir tentang apa yang terjadi kemarin, Amandamu tidak terlalu khawatir tentang Ricky Mo sekarang. Dia duduk dari tempat tidur dan menelepon Ricky Mo. Sambil menunggu panggilan untuk terhubung, dia masih sedikit terganggu, tetapi untungnya Ricky Mo menjawab telepon dengan cepat. Sudah bangun, Ricky Mo sangat tenang di sana, dan dia hanya bisa mendengar napasnya yang ringan. Tidak ada suara lain. Amandamu bertanya kepadanya, apakah kamu di kantor? Ya, jawab Ricky Mo, dan terdengar suara memutar dokumen. Kalau begitu kamu sibuk dulu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Amandamu memimpin dalam menutup telepon. Ricky Mo meletakkan teleponnya dan melihat kembali pada laporan tes DNA yang baru dilihatnya setengah. Amandamu baru saja mendengar suaranya membalik-balik dokumen di telepon, tetapi sebenarnya itu adalah suara dari laporan tes DNA-nya. Dia melihat perlahan dan tiba-tiba mencibir rendah ketika dia melihat yang terakhir. Donnie, yang berdiri di seberang meja, melihat Ricky Mo tertawa ketika dia membalikkan dokumen, dan tubuhnya merinding. Dia menurunkan matanya dan tidak berani menyelidiki laporan tes DNA di depan Ricky Mo. Laporan tes DNA ini dipesan pagi ini oleh Ricky Mo. Dia tidak berani membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya, dia juga tidak bisa menebak siapa laporan tes DNA, tetapi dia bisa menebak bahwa itu terkait dengan keluarga Mo. Donnie sedikit mengangguk dan berkata, Tuan, jika tidak ada urusan lain, aku akan pergi dulu. Ricky Mo melemparkan laporan tes dan kepadanya, kirim ini ke rumah tua. Donnie meraih dan mengambilnya, siapa yang sebagai penerima. Benar saja, itu terkait dengan orang-orang keluarga Mo. Ricky Mo bersandar di sandaran kursi, suaranya agak longgar, siapa saja? Siapa saja? Donnie berbalik tanpa bertanya lebih banyak. Sore harinya, segera setelah Herman Mo memasuki pintu, seorang pelayan menyambutnya dan mengambil mantel di tangannya. Dia berkata, Tuan, seseorang kurir mengirimkan paket tadi, tanpa pengirim dan penerima di paketnya. Apakah kamu ingin membukanya? Kakek Mo sekarang dalam keadaan bodoh, dan Herman Mo secara alami akan menjadi kepala keluarga Mo yang baru.
Apa yang terjadi di rumah secara alami akan dilaporkan kepadanya. Paket. Herman Mo merenung sejenak, lalu berkata, bawa ke sini. Pelayan itu mendengar kata itu dan berbalik untuk mengambil kurir. Herman Mo membuka paket dan mengeluarkan kantong kertas coklat. Dia menimbangnya sedikit dan itu sedikit berat, ada dokumen di dalamnya. Dia membuka kantong kertas kraft dan meraih dokumen di dalamnya. Hanya ada sudut pada dokumen di dalam, dan kulit Herman Mo tenggelam. Tangannya membeku di sana, dan berkata dengan wajah muram, semuanya keluar. Para pelayan tidak bisa menebak mengapa Herman Mo mengubah wajahnya begitu cepat, tetapi dia tidak berani bertanya terlalu banyak dan semua bergegas keluar. Ketika semua pelayan pergi, Herman Mo berkata lagi, tunggu. Tuan, apakah ada hal lain? Pelayan yang berjalan di ujung berbalik. Herman Mo berkata dengan suara berat, pergi dan panggil wanita itu. Pelayan itu tahu bahwa wanita yang dia katakan adalah Gracia Mo. Gracia Mo dengan cepat datang. Kak, ada apa? Gracia Mo tahu bahwa Herman Mo tidak akan memanggilnya ketika semuanya baik-baik saja. Memanggilnya dengan tergesa-gesa kali ini pasti ada hal yang mendesak. Herman Mo tampak berwibawa dan menyerahkan kantong kertas coklat padanya, lihat ini. Gracia Mo agak terkejut di dalam hatinya, mengambil kantong kertas dan mengeluarkan dokumen di dalam, dan hanya melihatnya, dia terkejut, ini. Sebuah kilasan gelap melintas di mata Herman Mo, ini perbuatan Ricky, dia menemukannya. Gracia Mo gemetaran di seluruh, dan suaranya tidak sehat, ini, bagaimana ini mungkin? Dia, bagaimana dia mengetahuinya? Mungkinkah orang lain? Mengetahui bahwa Peter adalah anak haramku, siapa lagi selain dia? Dia memprovokasi aku. Herman Mo mencibir, dan selusin mata galak melintas di matanya, memangnya dia bisa apa kalau dia tahu? Aku masih ada sesuatu yang bisa mengancamnya. Dia mau apakan aku? Kak, Ricky, dia sangat pintar, kita. Gracia Mo menggelengkan tubuhnya seperti sekam, tidak mungkin. Herman Mo jauh lebih tenang daripada dia. Dia meraih dan mendukung pundaknya, jangan khawatir, putrinya ada di tanganku, selama dia masih menginginkan anak perempuannya, dia tidak bisa memperlakukan kita sembarangan, dan tentu saja dia tidak berani mengatakan masalah ini ke publik. Mengapa putri Ricky ada di tanganmu? Gracia Mo kembali ke negara M setelah tahun baru Imlek, tidak tahu apa yang terjadi kemudian. 337 rumor. Herman Mo mengaitkan bibirnya dan tersenyum dengan tidak jelas, Ricky mengikuti ibunya, masalah lelaki tua itu menyebabkan kecurigaannya, dia akan tahu tentang kita cepat atau lambat, dan tentu saja aku harus mencegahnya lebih awal. Gracia Mo mendengarkannya, seolah-olah dia minum pil pereda, dan menghela napas panjang, dan dia sedikit rileks, itu benar-benar membuatku takut. Herman Mo mengulurkan tangan dan menepuk bahu Gracia Mo, tenang, dia tidak bisa mengalahkanku tidak peduli seberapa pintar dia. Gracia Mo mengerutkan kening, masih khawatir. Sejak pembuatan film, The Lost City, semuanya berjalan lancar. Amanda Mo akan mengikuti grup sebelumnya, terutama karena skripnya adalah pertama kalinya untuk syuting serial. Meskipun ini hanya sebuah drama online, itu juga terasa sangat baru. Dan akan pergi ke tempat syuting kapanpun aku punya waktu. Dia belum ke tempat syuting baru-baru ini. The Lost City, difilmkan selama hampir sebulan, bagian pertama dari konten telah selesai, dan bagian kedua perlu diambil di tempat lain. Karena ada begitu banyak pergi tempat luar untuk syuting, tempat syuting ada begitu banyak orang, perlu memberikan waktu untuk memperbaiki, jadi tempat syuting mengambil 2 hari libur. Emmeline Kin beristirahat dan meminta Amanda Mu untuk makan bersama. Tempat itu adalah Jade Imperial. Amanda Mu siap menerima undangannya. Meskipun itu adalah penunjukan Emmeline Kin pergi sedikit lebih lambat darinya. Amanda Mu menunggu lebih dari 10 menit sebelum Emmeline Kin datang. Maaf, sedikit macet, Emmeline Kin berkata dengan sedikit menyesal. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, aku juga baru saja tiba. Keduanya memesan makanan dan berbicara tentang tempat syuting. Tiba-tiba, Emmeline Kin sepertinya mengingat sesuatu, dan bertanya kepadanya, apakah kamu mendengar rumor baru-baru ini? Rumor apa? Amanda Mu tidak menganggapnya serius. Emmeline Kin memiliki latar belakang keluarga yang baik dan berada di dunia hiburan yang beragam. Ada banyak saluran untuk mendengar berita dari beberapa orang terkenal atau selebritas, dia sudah tidak terkejut. Emmeline Kin berkata dengan misterius, ini tentang keluargamu. Amanda Mu memandangnya dan bertanya, rumor apa? Dia tidak melihat Ricky Mo dalam beberapa hari. Dia menelepon Ricky Mo dan dia selalu sibuk.
Ricky Mo menelepon dan mengatakan dia sibuk tanpa mengucapkan beberapa patah kata setiap kali. Jadi, dalam beberapa hari terakhir, dia jarang menghubungi Ricky Mo dan belum keluar, jadi dia belum mendengar desas-desus. Ada orang mengatakan bahwa Herman Mo ada selingkuhan, bahkan sudah ada anak. Nada suara Emeline Kin menjadi menghina, semua orang masih berpikir bahwa Herman Mo adalah orang yang berdedikasi. Setelah kematian istrinya, dia belum menikah lagi selama bertahun-tahun, dan tidak ada gosip tentangnya. Amanda Mu tampak terkejut, tetapi segera kembali alami, bukankah itu hanya rumor? Mungkin itu palsu. Ya, setelah semua orang suka rumor yang salah. Aku ada kenal seorang seniman, begitu dia berjongkok di tanah ketika dia sakit perut di jalan. Akibatnya, paparazzi mengambil foto dan mengatakan bahwa dia melihat mantan pacarnya memiliki cinta baru lalu jongkok di tanah menangis. Amanda Mu. Ini memiliki dampak besar pada perusahaan Mo, dan saham sudah mulai turun di 2 hari ini. Emeline Kin jelas sangat tertarik pada Herman Mo yang memiliki anak haram. Dia selesai bicara dan bertanya kepada Amanda Mu, aku tidak melihat Herman Mo beberapa kali. Bagaimana pendapat kamu tentang dia? Tampak tidak dia ada anak haram di luar. Amanda Mu mengayunkan minuman di cangkir tanpa sadar, memikirkannya dan berkata, sedikit berkontak dengannya, dan tidak jelas dia orang seperti apa. Untungnya, Emeline Kin tidak menyelidiki masalah ini. Dia mulai berbicara dengannya tentang skandal dan roman artis lain. Amanda Mu sedikit linglung. Sambil mendengarkan Emeline Kin, dia mengambil teleponnya dan mencari berita perusahaan Mo di internet. Benar saja, ada laporan media bahwa Herman Mo diduga memiliki anak haram di luar. Dapat dilihat bahwa kesadaran menyelamatkan hidup dari media ini masih sangat kuat, dengan kata, mencurigakan, ditambahkan di depan. Jika pernyataan Gracia Mo itu benar, maka Herman Mo memang orang yang perasaannya jangka panjang. Komentar di internet beragam. Aku pikir seseorang pasti sengaja terlibat untuk sabotase perusahaan Mo. Di atas, kamu tahu siapa keluarga Mo. Di mana ada orang yang berani sabotase perusahaan Mo. Ricky Mo, ketika aku mati. Jika itu benar, maka perasaan jangka panjang Herman Mo akan runtuh. Sudah 1 atau 2 hari sejak berita itu keluar, dan aku tidak melihat perusahaan Mo mengabaikannya, apakah itu benar? Melihat komentar ini, Amanda Mu hanya bisa bertanya-tanya. Apakah itu rumor yang dirilis oleh Ricky Mo? Mengatakan rumor, sebenarnya bukan rumor, lagi pula Herman Mo benar-benar memiliki anak haram. Amanda Mu meletakkan teleponnya dan menatap Emeline Kin, berapa lama sudah rumor ini keluar? Sudah beberapa hari. Emeline Kin selesai dan memandang Amanda Mu sambil tersenyum, kamu masih sangat peduli dengan urusan keluargamu. Jujur, apakah kamu masih ada rasa dengan Ricky Mo? Amanda Mu tersenyum tidak jelas, hanya ingin tahu sedikit. Kamu tidak menyangkal hal itu. Senyum di mata Emeline Kin semakin dalam. Amanda Mu mengangkat alisnya, dan Emeline Kin berkata dengan cepat, oke. Kita bicarakan hal yang sebenarnya, besok tempat syuting akan mulai di provinsi lain. Apakah kamu ingin ikut? Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan mengejek, aku tidak akan pergi, toh tidak ada masalah dengan naskahnya lagi. Aku pergi hanya akan membuat kamar tambahan dan makan siang tambahan. Emeline Kin memutar matanya dengan tidak senonoh, terima kasih banyak, sepanjang waktu tidak memikirkan menyimpan uang untuk syuting. Emeline Kin dan Amanda Mu menyebutkan, rumor, dan dia selalu tidak bisa melepaskannya. Setengah jalan, ketika dia pergi ke kamar mandi, dia tidak bisa menahan diri untuk menelepon Ricky Mo. Ketika telepon terhubung, Amanda Mu mendengar suara berisik Ricky Mo. Amanda Mu melihat pada saat itu, dan pada pukul 7 malam, dia bertanya dengan suara keras, lagi sibuk di perusahaan. Tidak, lagi makan di luar. Ketika suara Ricky Mo keluar, Amanda Mu juga mendengar langkah kakinya yang mantap, ada masalah. Bukan apa-apa, Ricky Mo sedang makan di luar, dan Amanda Mu tidak berencana untuk bertanya lebih banyak. Amanda Mu menutup telepon, berjalan keluar dari kamar mandi, berjalan melintasi lorong menuju aula, dan melihat Ricky Mo berjalan keluar dari lift sendirian. Cuaca di awal September masih sangat panas, tetapi Ricky Mo sepertinya tidak merasakan panas. Ricky Mo berjalan keluar dari lift tanpa ekspresi, dengan aroma dingin menghembus di dekatnya, berjalan ke arah kotak dengan kakinya yang panjang. Amanda Mu awalnya ingin memanggilnya dengan keras, tetapi dia berjalan terlalu cepat dan buru-buru. Amanda Mu tidak punya waktu untuk memanggilnya dan harus mengikutinya. Dia memperhatikan Ricky Mo memasuki sebuah ruangan. Ketika menutup pintu, dia menyadari bahwa tidak ada orang lain di dalam ruangan itu.
Dengan siapa Ricky mau makan malam? 338 jalan memutar. Amandamu bertanya-tanya sejenak dan kembali ke Emeline Kin. Ini adalah waktu makan, restoran penuh dengan orang. Amandamu kembali ke meja makan dan duduk, memutar kepalanya melewati kerumunan untuk melihat arah ruangan tempat Ricky mau masuk. Sebelum Ricky mau mengatakan untuk makan di luar, dia pikir dia bersama James Gu, tapi dia baru saja datang. Namun, jika Ricky mau meminta James Gu untuk makan malam bersama, James Gu pasti akan datang lebih awal. Jadi, siapakah yang Ricky mau undang? Tak lama, ketika seseorang yang akrab berjalan ke restoran, mata Amandamu mengikutinya. Ketika dia melihatnya, arah di mana ruangan Ricky Mo baru saja masuk, tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut. Area aula dan ruangan dipisahkan, dan ruangan lebih tenang. Kamu sepertinya sedikit linglung, apa yang kamu lihat? Emeline Kin, yang duduk di seberangnya, menoleh dan menatapnya, hanya untuk melihat Herman Mo memasukkan sebuah ruangan. Emeline Kin bersemangat, tetapi berbisik dengan hati-hati, bukankah itu Herman Mo? Ayah mantan suamimu. Ya, Amandamu menjawab, pikirannya terbang menjauh. Ricky mau makan malam dengan Herman Mo. Kedua orang ini berada dalam hubungan yang tidak kompatibel sekarang. Kenapa mereka punya janji untuk makan malam? Mungkinkah, rumor itu benar-benar dirilis oleh Ricky Mo, jadi Herman Mo akan bernegosiasi dengan Ricky Mo. Apa kamu tahu, aku sekarang ingin memberitahu wartawan. Emeline Kin selesai, dan menggelengkan kepalanya lagi, bahkan jika aku memberitahu reporter, tidak ada yang berani mewawancarai ayah mantan suamimu. Apa yang ayah mantan suami, kamu jangan ngomong yang sulit diucapkan. Terutama kedengarannya aneh. Emeline Kin menjadi tenang dan menatap Amandamu tanpa berkedip. Kenapa, Amandamu membeku sesaat, jika kamu benar-benar suka seperti itu juga tidak apa-apa. Emeline Kin tiba-tiba berkata dengan santai, sejujurnya, aku tidak benar-benar percaya bahwa kamu dan Ricky mau benar-benar bercerai. Ah, Amandamu berkedip, benarkah? Kamu bicara seperti itu sepertinya kamu sangat memahami Ricky Mo. Perasaan apa kamu mengerti? Memang sebagian orang kelihatan bagus pada pandangan pertama. Kelihatannya tidak seperti menjadi orang jahat dan mempunyai selingkuhan, dan Ricky Mo tampaknya merupakan jenis orang yang terpaku satu orang dan tidak akan berubah. Aku curiga kalian bukan perceraian, tapi... Emeline Kin bicara sampai di sini, dan tiba-tiba bicara itu. Amandamu merasa tidak nyaman dengan Emeline Kin, mengangkat alisnya dan bertanya, tetapi apa? Emeline Kin menambahkan kata-kata berikut satu per satu, kamu mencampakkannya. Amandamu tersedak air yang baru saja diminumnya ke dalam mulutnya, bisakah kamu bicara tidak terengah-engah? Mata Emeline Kin melebar, benarkah kamu mencampakkannya? Dia hanya berbicara dengan santai, apakah dia menebaknya? Kamu masih harus naik pesawat besok, dan kembali beristirahat lebih awal setelah makan. Jika kamu bergosip seperti ini, kamu harusnya menjadi paparazi. Jika aku seorang paparazi, aku akan menangkapmu dan menggali berita kamu setiap hari. Setelah dua orang selesai makan, Emeline Kin dipanggil oleh asistennya di telepon. Amandamu telah memperhatikan arah ruangan Ricky Mo dan tidak pernah melihatnya datang. Amandamu ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi memutuskan untuk memeriksanya. 1, 2, 3. Amandamu telah menghitung ketika dia datang di belakang Ricky Mo, ruangan ke-6. Dia berdiri di pintu ruangan dan bersandar di dinding pintu di samping kusen pintu, dia akan mendengarkannya dan melihat seorang pelayan datang, dia segera mengeluarkan ponselnya dan pura-pura menelepon. Dia pura-pura membuat panggilan telepon sambil memperhatikan apakah ada seseorang di sisi lain. Ketika tidak ada seorang pun di lorong, ketika dia mengemas teleponnya dan akan mendengarkannya, dia mendengar derit pintu dibuka dari dalam. Amandamu menegang, dan sebelum melihat siapa orang itu, dia merasakan tangan besar di bahunya, dan kemudian dia didorong ke samping. Dengan keras, pintu ruangan tertutup. Dia menoleh dan melihat Ricky Mo menatap dirinya sendiri dengan wajah muram. Amandamu merasa sedikit canggung di atmosfer, jadi dia harus mengatakan sesuatu. Dia bertanya dengan hati nurani yang bersalah, ada apa denganmu? Ricky Mo tidak mengatakan apa-apa, dan mengambil tangannya dan berjalan ke sisi lain lift. Dia berjalan cepat dan bertambah cepat, dan Amandamu tidak bisa mengikutinya sama sekali, dan hampir diseret. Wajah Ricky Mo tidak baik, keseluruh orang itu mengeluarkan napas berbahaya, Amandamu tidak berani bicara. Ricky Mo membawa Amandamu langsung ke kamar eksklusifnya di Jade Imperial sebelum melepaskan tangannya.
Amandamu menggosok pergelangan tangannya yang terjepit, dan sebelum menunggunya berbicara, mendengar suara Ricky Mo bertanya, mengapa kamu ada di sana? Amandamu berkata dengan cepat, aku makan malam dengan Emeline Kin. Kulit Ricky Mo membeku, aku bertanya padamu, mengapa kamu di pintu ruangan, apa yang akan kamu lakukan? Aku baru saja melihat kamu dan ayahmu memasuki ruangan itu, lalu. Kata, ayahmu, dalam kata-kata Amandamu membuat marah Ricky Mo. Dia memotongnya dengan wajah penuh rasa malu, dan suaranya suram, ayahmu. Amandamu dengan cepat mengubah suaranya, Herman Mo. Ketika pertama kali menikah dengan Ricky Mo, Herman Mo pernah mendekatinya. Pada saat itu, dia hanya mengira Herman Mo adalah orang yang memiliki jarak. Sebagai seorang ayah, dia mungkin memiliki rasa sakit sendiri. Tapi kemudian serangkaian hal benar-benar menumbangkan pikirannya. Amandamu tidak diragukan lagi adalah orang yang berhati lembut dalam hal orang yang dicintai dan kasih sayang. Kalau tidak, keluargamu tidak akan menyerah sepenuhnya setelah bertahun-tahun. Mengenai anak haram Herman Mo, Amandamu tidak berpikir itu adalah dosa yang tidak termaafkan, asalkan apa yang mereka katakan tentang kehidupan Peter Si adalah fakta. Ricky Mo menunduk dan memandang Amandamu, yang takut dia akan menatapnya dengan mata marah, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Suaranya lebih ringan, tetapi nadanya sangat serius, kelak kalau bertemu Herman Mo, jalanlah memutar. Oh, Amandamu menjawab dengan sikap acuh tak acuh dan bertanya, apa yang kamu bicarakan dengannya? Sesuatu yang pribadi. Ricky Mo selesai dan berbalik untuk duduk di sofa. Dia menurunkan matanya dan melipat kakinya bersama, tampak enggan untuk mengatakan lebih banyak. Ketika pria ini tidak ingin mengatakan sesuatu padanya, dia akan menunjukkan pandangan ini. Amandamu tahu betul tentang hal ini. Amandamu menggosok dan duduk di sebelahnya, apa yang sebenarnya terjadi dengan rumor itu? Apakah kamu yang menyuruh seseorang menyebarkan itu? Karena dia tidak ingin mengatakan lebih banyak, dia masih bisa bertanya. Tidak, itu bukan seseorang yang dia kirim. Dia hanya mengirim pesan pribadi kepada reporter media. 339 sudah tidak kenal aku lagi. Amandamu tidak percaya sepatah kata pun tentang Ricky Mo. Tiba-tiba, Ricky Mo berkata, aku akan sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi jika ada masalah hubungilah James Gu. Apa yang kamu sibukkan? Amandamu sedikit terkejut, apakah saham perusahaan Mo anjlok? Ricky Mo melirik ke sampingnya, Amandamu menunggu jawabannya, tetapi dia membungkuk dan menciumnya. Mo, Amandamu bersandar, berusaha menghindari ciumannya. Ricky Mo mundur sedikit dan mengulurkan tangannya untuk menarik dasinya. Dia dengan tajam berkata, tempat tidur di kamar tamu Jade Imperial semuanya dipesan oleh orangku dari luar negeri. Kenyamanannya luar biasa. Apakah kamu ingin mencobanya? Amandamu tampak agak merah, dan mendorongnya, aku akan pulang. Ricky Mo didorong tanpa sadar di sofa olehnya. Dia berbaring langsung di sofa, suaranya malas dan nakal, benar-benar tidak mencobanya. Responsnya adalah suara keras pintu yang dijatuhkan. Amandamu pergi, dan ekspresi di wajah Ricky Mo memudar sedikit demi sedikit. Dia berguling dan duduk, merasakan sekotak rokok dari tubuhnya, dan merokok satu batang. Amandamu pulang dengan marah. Dia berpikir apa yang salah dengan Ricky Mo, tetapi ternyata masih tidak tahu malu seperti biasanya. Amandamu ingat bahwa tidak ada lagi buah di lemari es dan berhenti di tengah jalan untuk membeli buah dan membawanya kembali. Dia membawa buah ke rumah dan ketika dia membuka pintu, semuanya masih normal. Namun, ketika dia meletakkan buah di kulkas dan mengeluarkan pisang, seorang pria yang dikelilingi handuk mandi tiba-tiba keluar dari kamarnya. Amandamu ketakutan dan mundur 2 langkah, kamu, siapa kamu? Meskipun dia telah mencoba untuk mempertahankan ketenangan di wajah, penampilan gagap masih mengkhianati kepanikannya saat ini. Di malam hari, ketika seorang wanita yang tinggal sendirian pulang, dia melihat seorang pria aneh keluar dari kamarnya, kelihatan seperti baru selesai mandi, dengan handuk mandi di sekitar tubuh bagian bawahnya. Bahkan jika dia juga pernah bertarung masalah wanita, dia masih sedikit kesal. Pria itu berjalan kaki panjang lurus ke arahnya dan menunduk untuk menatapnya, apakah kamu tidak kenal aku lagi? Pria itu berdiri di depannya, jauh lebih tinggi darinya, kira-kira sama tingginya dengan Ricky Mo, dan alis pedang tampak sangat heroik. Hanya ada handuk mandi di sekitar tubuh bagian bawahnya, yang tidak cocok adalah bagian atas tubuhnya yang terbuka ditutupi dengan bekas luka, dan dia tampak sedikit menakutkan. Dengan tetesan air di tubuhnya,
ada sedikit air dingin, jelas itu hanya mandi air dingin. Pria itu menyelinap ke rumahnya di malam hari dan mandi air dingin di kamar mandinya, seorang pria mesum di sekitar handuk mandi. Bel alarm berbunyi keras di hati Amandamu. Ketika dia mendekat, dia dengan cepat berlari kembali ke dapur dan mengambil pisau dapur. Wajahnya keras dan waspada, jangan kemari. Ketinggian pria itu mirip dengan Ricky Mo. Pada pandangan pertama dia terlihat seperti pelatih, jika dia ingin bertarung, dia tidak akan mengalahkannya. Mata Amandamu tertuju padanya, jangan sampai dia bergerak yang menyakitinya, dan tangan yang lain diam-diam meraih ke dalam saku celananya untuk mendapatkan ponsel. Melihat gerakannya, pria itu tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya benar-benar tidak mengenal aku lagi, maka aku akan memperkenalkan diri, aku Kenzo Lee. Dia mengatakan bahwa dia juga mengulurkan tangan ke Amandamu, senyum di wajahnya tidak berserakan, tampilan manusia yang tidak berbahaya. Orang sialan tidak berbahaya. Bisakah orang normal menyelinap ke rumah seorang wanita yang sendirian di malam hari untuk mandi seperti orang bernama Kenzo Lee? Amandamu sudah menyentuh ponselnya, dan dia sedikit ke samping, sehingga Kenzo Lee tidak bisa melihat ponsel di sakunya. Dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, gerakan pria itu lebih cepat dari yang dia bayangkan. Amandamu bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak. Dia hanya merasakan pergelangan tangannya sakit, dan pisau dapur di tangannya diambil olehnya. Dia mengambil tangannya dan menariknya ke arahnya. Amandamu kurang kuat darinya dan hanya bisa ditarik olehnya dengan sangat pasif. Begitu Amandamu mendekatinya, karena insting, dia menekuk lutut dan mendorong keras ke bagian sensitif tubuhnya. Au, Kenzo Lee tersentak kesakitan. Dia mengangkat alisnya sedikit, dan tidak tahu apakah itu tertawa atau marah di matanya yang cerah. Kamu adalah wanita pertama yang bisa menawaran sampai murah di tanganku. Amandamu tidak peduli tentang apapun, jadi dia harus mengambil kesempatan untuk berlari keluar dan menyentuh ponselnya di sakunya. Akibatnya, sakunya kosong. Dia berbalik dengan kasar, Kenzo Lee meletakkan satu lengan di dadanya, tangannya yang lain memegang telepon genggamnya. Kenzo Lee mengangkat ponselnya, apakah kamu mencari ponselmu? Dia selesai, mengambil telepon ke depan, melihat buku alamatnya satu persatu, dan membaca nama sambil membaca, Ricky Mo, Asisten Donnie, James Gu, Lucy Sen, Emeline. Ada dua nama yang terdengar sangat akrab. Dia berkata, menatap Amandamu, matanya bersinar tanpa bisa dijelaskan. Amandamu juga mengerti saat ini bahwa Kenzo Lee ini bukan pencuri ataupun pria mesum. Jika dia ingin melukainya, dia tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Dia cepat dan bisa mengambil ponselnya tanpa menyadarinya, jelas bukan orang biasa. Amandamu berdiri di dekat pintu dan menatapnya dengan tenang, siapa kamu sebenarnya? Untuk apa datang mencariku? Kenzo Lee, terakhir kali aku terlalu tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk memberitahumu namaku. Sambil berbicara, dia mengambil selfie dengan ponselnya di belakang, tapi kamu tidak perlu memperkenalkan diri, aku tahu kamu adalah Amandamu, Ricky Mo ini adalah mantan suamimu. Kewaspadaan Amandamu lebih dalam, bagaimana kamu tahu milikku? Kamu selama 3 hari ada di situs pencarian panas. Aku tidak ingin tahu kamu juga tidak bisa. Kenzo Lee mengatakan ini sambil melihat foto, lumayan, aku sangat fotogenik, dan kamu juga lumayan fotogenik. Foto ini boleh, aku harus mengirim ke grup pertemanan. Tunggu, foto. Kenzo Lee baru saja mengambil selfie, dia hanya membungkus handuk mandi di sekujur tubuhnya dan memotretnya. Dia juga akan mengambil foto ini dan mengirimkannya ke grup teman-temannya. Amandamu memejamkan mata dan melangkah maju, gambar apa yang kamu ambil? Kembalikan ponselku. Tunggu sebentar, aku belum mengirim ke grup teman. Kenzo Lee mengangkat teleponnya begitu tinggi sehingga Amandamu lebih pendek darinya dan tidak bisa mendapatkan ponsel sama sekali. Hanya ada satu handuk di tubuhnya, dan Amandamu tidak berani menyentuhnya. Amandamu dapat melihat bahwa lelaki itu datang kepadanya secara khusus, meskipun dia tidak tahu tujuannya, dia lebih baik pergi dulu. Melihat Amandamu ingin pergi, Kenzo Lee menghentikannya, apakah tidak butuh ponselnya lagi, apakah kamu tidak takut Aki mengirim ke grup teman? Terserah kamu, Amandamu telah jalan sampai ke pintu lalu membuka pintu. 340 membuatmu kecewa. Kenzo Lee tersenyum, masih penampilan manusia yang tidak berbahaya, dia membuka WeChat di depannya. Amandamu melihat bahwa dia benar-benar membuka WeChat, wajahnya sedikit berubah. Kenzo Lee membuka grup teman-temannya dan mulai mengedit pesan.
Dia mengunggah foto yang baru saja dia kirim dan mengedit teks yang menjijikkan. Kak Kenzo, tubuhnya itu luar biasa. Amandamu. Pria yang tidak aneh ini mungkin bodoh. Tidak bicara, kamu tidak keberatan. Aku mengirimkannya kalau kamu tidak keberatan. Kenzo Li melihat bahwa dia belum berbicara, dan senyum di wajahnya lebih cerah. Amandamu buru-buru menghentikannya, tunggu. Oh, tidak membiarkan aku mengirimnya. Jari Kenzo Li masih ditekan di atas tombol, kirim, tetapi dia tidak mengirimkan grup pertemanan ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kita memiliki masalah, bisakah kita membicarakannya dengan baik-baik? Meskipun dia memang biasa ada di situs pencarian panas sekarang, dan dia juga setengah dari selebritis internet, tetapi jika dia tidak secara khusus peduli padanya, dia tidak akan tahu masalah dirinya. Kenzo Li ini tahu namanya, tahu hubungannya dengan Ricky Mo, dan juga menyelinap ke rumahnya, pasti ada suatu tujuan. Oke, kemarilah, mari kita duduk dan mengobrol. Kenzo Li menyita dan meletak ponselnya di belakang badannya, terlihat sangat serius. Amandamu berdiri diam di dekat pintu, kamu pakai baju dulu. Dia diawasi di pintu, dan dia tidak berani mengacau. Kenzo Li mendengarkannya dan mengangguk dan berkata, oke. Kemudian dia bersiul ke kamar Amandamu. Amandamu hanya bisa melihatnya masuk dengan gigi terkatup. Membiarkan seorang pria aneh masuk ke kamarnya lebih menjijikkan daripada memakan setengah serangga saat makan apel. Bagaimanapun, setelah hari ini aku harus pindah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Kenzo Li keluar dari kamarnya. Mengenakan baju lengan pendek hitam putih dan celana panjang, penampilan seperti di rumah, tubuh yang terluka ditutupi, dan hanya bisa melihat wajahnya, rasanya sedikit cerah. Kenzo Li duduk di sofa dan berkata, mengapa kamu masih berdiri di pintu? Datang dan bicara. Aku di sini saja, aku suka pintunya. Amandamu tidak menutup pintu, hanya berdiri di dekat pintu, sepertinya dia tidak akan pernah bergerak. Kenzo Li tampak tertegun sejenak, seluruh badannya bersandar, lengan terbentang terpisah, dan meregangkan secara alami untuk beristirahat di sofa belakang dengan bahu rata. Dia melihat sekeliling ruangan, seperti mencari sesuatu, bagaimana dengan anakmu? Setelah kamu bercerai dengan Ricky Mo, anak itu juga dirampas oleh Ricky Mo. Ketika Amandamu mendengar dia menyebutkan anak itu, wajahnya tiba-tiba berubah, siapa kamu sebenarnya? Mengenai Joanna Mo, hanya orang-orang di sekitarnya yang tahu, tidak ada orang lain yang tahu. Tindakan pencegahan itu kuat, takut padaku. Kenzo Li tertawa, bibirnya terangkat, matanya menatapnya, tampak seperti dia ada niat buruk. Kamu tidak punya uang, dan kamu seorang wanita yang pernah bercerai, apa yang aku ingin lakukan padamu? Kenzo Li memandangnya bola-balik, oh, kamu terlihat lumayan, kamu yang mengira aku akan memperkosa kamu dulu lalu membunuh. Kata-kata ini terdengar menyeramkan. Namun, Amandamu merasa aneh, merasa bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Amandamu tidak berbicara, hanya menatapnya. Kenzo Li menunjukkan ekspresi menyesal, tapi aku tidak main kekerasan dengan wanita, dan membuatmu kecewa. Amandamu tertawa dengan marah, dari mana asalmu? Dia benar-benar curiga bahwa pria ini keluar dari rumah sakit jiwa. Kenzo Li mendengar kata-kata itu, ekspresinya benar, dan dia mengucapkan 2 kata, Australia. Australia. Setelah Amandamu membakar Villa Ricky Mo, dia pergi ke Australia dengan bantuan Tommy Sen, ini adalah satu-satunya waktu dia pernah ke Australia. Kenzo Li juga bertanya sebelumnya, apakah kamu tidak kenal aku lagi? Dia dengan hati-hati memandang Kenzo Li, tidak tahu apakah itu alasan psikologis, dia benar-benar berpikir Kenzo Li sedikit akrab. Sebelum dia bisa mengingat apakah mereka benar-benar mengenal satu sama lain, dia mendengar serangkaian langkah kaki di belakangnya. Suara seorang wanita terdengar, Pak Polisi, itu dia. Amandamu berbalik dan melihat seorang nenek berjalan dengan polisi ke samping. Nenek itu melihat Amandamu dan berkata dengan penuh perhatian, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Amandamu mengenal wanita tua ini tinggal di seberang rumah, terkadang dia menyapa ketika keluar rumah. Wanita tua itu hidup sendirian dan tidak memiliki banyak akses internet. Tentu saja, dia tidak tahu tentang Amandamu. Hanya melihat Amandamu sendirian, dia mungkin merasa sedikit kasihan dan baik padanya. Amandamu memanggilnya, Nenek. Wanita tua itu berjalan ke arahnya dan membungkuk untuk melihat Kenzo Li duduk di sofa memandang ke arahnya. Dia dengan cepat menarik Amandamu keluar, apakah kamu baik-baik saja? Aku melihat seseorang membuka pintu sebelumnya dan tidak memperhatikan,
aku melihat mobilmu tidak ada ketika menuruni tikungan, dan ketika aku kembali, aku melihat kamu masuk, terlambat untuk memanggilmu, sudah ada pencuri masuk, maka aku langsung memanggil polisi. Amandamu menggelengkan kepalanya dan sangat tersentuh, aku baik-baik saja, terima kasih nenek. Pria itu, nenek menunjuk ke kamar. Amandamu menoleh, Kenzoli menatapnya sambil tersenyum. Amandamu mengerutkan bibirnya, aku tidak kenal dia. Akhirnya, Kenzoli dibawa pergi oleh polisi. Tetapi untuk membuat catatan, Amandamu juga pergi bersama mereka. Nama: Kenzoli. Pendudukan: dokter psikologi pidana, baru saja kembali dari Australia dan belum pergi bekerja. Polisi mendengar ini dan menulis. Kenzoli dan Amandamu keduanya membuat catatan di aula karena mereka membawa Kenzoli ke kantor polisi atas nama invasi ilegal biasa terhadap sebuah rumah. Amandamu terkejut ketika mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Kenzoli, Kenzoli sepertinya merasakan tatapannya, dan berbalik untuk mengedipkan matanya. Petugas polisi yang merekam Amandamu juga mendengar kata-kata Kenzoli. Dia bangkit dan berjalan ke petugas polisi lain yang menulis Kenzoli dan membisikkan sesuatu kepadanya. Kemudian, ekspresi polisi itu juga menjadi halus. Polisi itu batuk sedikit dan menjadi lebih sopan ketika dia berbicara lagi, Tuan Li, mengapa kamu muncul di kamar nonamu? Teman lama yang sudah lama tidak kulihat, lalu hanya berniat untuk bercanda, kata Kenzoli sambil tersenyum, bicara seolah itu benar. Amandamu menoleh dan menatapnya. Kenzoli melirik Amandamu dan mengambil foto yang diambilnya sebelumnya untuk menunjukkan kepada petugas polisi. Nah lihat, aku dan dia adalah teman. Karena dia merasa aku tidak memberitahunya dan kembali tiba-tiba, dan hatinya jadi. Ketika Kenzoli berbicara tentang kata, teman, dia menaikkan nada bicaranya dengan sengaja, dia mengangguk kepada polisi dan memberikan tatapan, kamu paham itu. Selanjutnya 341 apakah mataku buta?